kami sampun harus ke Surabaya untuk laporan semuanya. Semoga saja di bulan Desember, Pak, insya Allah. Kemarin kami sudah menyampaikan ke Kepala Jalur Pembinaan. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan dilanjutkan oleh Ibu Novita selaku fasilitator Nasional. Selanjutnya kami mengharap kepada Pak Arif untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan sambutan. Sekolah kami memberikan ilmunya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, dan barangkali mohon maaf ini tidak semuanya yang hadir. Kita ada sekitar 25 guru dan karyawan di SMK ini, tapi hari ini hanya sekitar beberapa orang yang dihadirkan karena nanti ini perwakilan dari Bapak Ibu yang nanti bisa saling sharing, saling menyampaikan ilmu terkait BK, karena BK ini adalah ilmu yang sangat penting untuk era sekarang ini. Jadi BK ini nanti adalah, kalau saya bisa mengatakan, sebagai ujung tombaknya anak-anak terkait etika dan karakternya anak-anak. Jadi di sini nanti harapan saya tidak semua Bapak Ibu guru yang ada di sini ini bisa menularkan nanti ilmunya yang sangat penting untuk era sekarang ini. Jadi BK ini nanti adalah, kalau saya bisa mengatakan, sebagai ujung tombaknya anak-anak terkait etika dan karakter. Kemudian Pak Ngapunten, Bapak harus juga merepotkan di hari-hari liburnya, karena kemarin saya sedikit memaksa mengatur waktunya, karena saya juga harus. Ini nanti Bu Dwi yang akan menyampaikan, saya tinggal tugasnya mendampingi mawon. Menjalin hubungan positif dan memiliki hubungan sosial yang sehat. Nah, Bapak Ibu, di sini kemarin itu memang saya belajar tentang 7 jurus BK. Mengapa 7 jurus BK? Nah, 7 jurus BK hebat. Itu merupakan bahan materi ajar pelatihan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK sebagai upaya peningkatan. Nah, untuk kenali potensi ini bisa menggunakan asesmen minat bakat, daya belajar seperti itu. Yang kedua yaitu adalah tentang kelola emosi, yaitu adalah pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga yaitu adalah tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Yang keempat eksistensi. Yang kelima jalin koneksi. Nah, di sini langkah kegiatan yaitu menggunakan ARKA Ibu. Nah, jadi aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Secara langsung Bapak Ibu, aktivitas juga berfungsi untuk membuat peserta tertarik dan terkoneksi dengan nilai yang akan mereka pelajari. Jadi sesuai dengan potensinya mereka. Nah, yang kedua yaitu adalah R, refleksi. Pada bagian ini merupakan pelajaran yang diperoleh dari pengalaman pada bagian aktivitas. Begitu. A itu adalah aplikasi. Konsep kemudian harus dicoba penerapannya. Jadi setelah kita memasukkan konsep, data, dan lain-lain itu, kita mengaplikasikan. Biasanya kita kan mempunyai tujuan yaitu bagaimana anak-anak lulus dan siap bekerja. Nah, oleh karena itu dari gaya belajar itu tadi, anak-anak bisa fokus dan mereka bisa merencanakan bidang karir apa sih yang cocok untuk gaya belajar Bapak Ibu. Nah, mengenali potensi karir masa depan. Nah, saya mengambil gaya belajar ini karena kita kan di SMK Bapak Ibu ya. Anak-anak itu sudah saya minta untuk bisa menentukan, kalian masuk di SMK Muhammadiyah Satu Batu itu tidak hanya sekadar yang penting saya dapat sekolah, begitu. Tapi kalian adalah bisa menata diri kalian, fondasi kalian setelah kalian lulus itu mau kalian bawa kemana diri kalian, seperti itu. Jadi 11,5% itu adalah auditori dan 46
Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu lebih banyak mempunyai tipe gaya belajar kinestetik. Mungkin karena anak-anak itu di SMK gitu, jadi lebih senang langsung praktek gitu, praktek secara langsung. Nah, di sini siapa konselor dalam mendengarkan dan mendampingi konseli? Ya, konselor itu saya, Bapak Ibu, guru BK. Nah, konseli itu adalah siswa yang ingin bercerita, bukan siswa yang bermasalah, gitu Bapak Ibu, karena kan belum tentu anak yang ke BK itu adalah siswa yang bermasalah. Jadi itu yang disebut konseli. Nah, soal S ini adalah Itu kan ternyata ada tiga gaya belajar. Tadi ada kinestetik, auditorik, terus sama visual. Itu kan yang siswa, artinya kan gaya belajar. Yang kedua, apakah gaya belajar siswa itu bisa kita rubah? Ya sebenarnya itu kan kayak apa ya? Berarti kan selama ini bisa dikatakan ya ada sedikit ketidakcocokan kan di Bapak Ibu guru ini kan. Kalau begitu kan begitu Bu, realita faktanya itu kan begitu. Nah, mungkin apakah gaya belajar siswa itu bagaimana? Kalau merupakan kayak gimana? Kayak aku ya. Cuman bagaimana cara kita selanjutnya? Kalau sudah ketahuan kan gitu dari hasilnya gitu kan. Bagaimana kita selaku, berarti kan kita yang harus merubah gaya mengajar kita. Iya kan? Jadi nanti istilahnya bagaimana cara kita sebagai guru, artinya merah supaya kita dapat merah. Itu kan berarti kita yang berusaha. kita kan tahunya anak-anak itu di kelas terkadang untuk yang mereka itu kita mengajar pakai slide misalkan ya. Jadi biasanya itu anak-anak yang visual saja yang memperhatikan begitu ya. Nah, sedangkan anak-anak yang lain itu bagaimana gitu. Jadi oleh karena itu kenapa tadi saya sampaikan bahwasanya kita itu sangat butuh kolaborasi begitu. Dan kolaborasi itu bisa kita lakukan. Jadi kita buat suatu kegiatan, apalagi kita di sini itu kan biasanya buat suatu kegiatan. Bagaimana sih caranya anak-anak itu supaya ketiga tipe gaya belajar ini saling bisa berkesinambungan begitu, saling bisa dilakukan. Jadi ada yang untuk yang visual itu mungkin mereka mencatat misalnya Bu tadi kan ada 7 jurus untuk anak-anak. Yang pertama kenali potensi, kedua pengelolaan musik, yang ketiga kembangkan kreativitas, 4 jaga konsistensi, 5 jalin koneksi, 6 bangun kolaborasi, dan 7 menata situasi. Nah, dari ini tadi Bu Dwi sudah membuat jurus yang pertama. Apa yang menjadi perubahan dari siswa setelah mendapatkan materi tentang kenali potensi tersebut? Jadi kemarin itu anak-anak sangat antusias sekali memang Ibu. Ternyata anak-anak itu berpikir begini, gimana setelah itu ada Bu, nanti video testimoninya belum saya upload memang. Nah itu nanti anak-anak itu merasa bahwasanya ternyata tidak hanya kita dengan mendengar itu kita paham ya Bu. Jadi di mereka siswa tersebut bisa semangat dan sudah itu tadi. Jadi ada beban atau permasalahan yang dibawa dari rumah itu juga ada Pak. Jadi tidak hanya pada karena tipe gaya belajar juga. Mungkin bisa jadi anak-anak itu acuh atau mereka nyampe rumah, nyampe sekolah tetap nyaman belajar di sekolah begitu. Sehingga apa? Kita itu kan sekolah itu menjadi rumah kedua gitu Bapak Ibu dari siswa kita. Nah, jadi seperti itu mungkin Pak untuk misalkan semuanya sudah tinggal satu sebetulnya berkaitan dengan simulasi teknis penggunaan instrumennya. Jadi tidak dipraktekkan atau tidak ditunjukkan kaitannya biar teman-teman bisa menggunakan instrumen itu begitu. Kalau untuk yang lainnya sudah ada semuanya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan berkenaan dengan 3 itu, jadi mereka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hinduning Handayani dari SMK Muhammadiyah 1 Batu. Saya setelah mengikuti kegiatan berbagi praktek baik yang berjudul 7 Jurus BK Implementasi Kenali Potensi Diri dan Gaya Belajar yang dipaparkan oleh Bu Dwi Kumalasari SPD, saya menjadi tahu apa saja jurus BK tersebut yang meliputi 1. Kenali potensi diri, 2. Kuasai emosi, 3. Kembangkan kreativitas, 4. Kuasai waktu, 5. Kembangkan hubungan, 6. Kuasai diri, 7. Kembangkan spiritualitas. Pada implementasi kenali potensi diri yang dipaparkan oleh Ibu Dwi tadi, perubahan yang terjadi pada siswa ternyata menjadi lebih baik. Pada materi kenali potensi diri, saya menjadi tahu yang terdiri dari mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, mengidentifikasi minat dan bakat, 3. Menentukan tujuan hidup yang sesuai dengan potensi diri, 4. Mengembangkan kepercayaan diri dan self-awareness. Dan pada materi gaya belajar, saya menjadi tahu ada beberapa gaya belajar pada siswa, yaitu gaya belajar 1. Visual, 2. Auditorial, 3. Kinestetik. Ternyata pemaparan gaya belajar siswa yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi, penerapan gaya belajarnya bisa digabungkan pada saat saya mengajar siswa di kelas. Jadi pemaparan yang disampaikan oleh Bu Dwi sangat baik dan jelas dan mudah dimengerti, sehingga saya tertarik untuk menerapkannya. Demikian tadi ilmu yang saya peroleh dari kegiatan berbagi praktek baik 7 Jurus BK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.